Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan suatu anugerah atau kemampuan kepada beberapa nabi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mulai dari Nabi Daud yang diberikan suara nan indah, Nabi Sulaiman yang dapat memahami bahasa semua binatang, Nabi Ibrahim yang mampu membangun Ka'bah di kota Mekah, hingga Nabi Yusuf dengan anugerah wajah yang sangat tampan. Setiap anugerah yang diberikan Allah kepada para nabi pasti mempunyai pesan kebaikan yang bisa dipelajari. Salah satu nabi yang memiliki sifat kemuliaan dan menjadi manusia pilihan Allah untuk mendapatkan mukjizat dan anugerah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti diketahui, Nabi Muhammad merupakan nabi utusan Allah yang mempunyai kebaikan dan kemuliaan hati yang luar biasa. Sifat inilah yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan, suri tauladan untuk semua umat muslim. Allah pun memberikan gelar Rasulullah kepadanya yang menjadi salah satu keistimewaan. Selain sifat kebaikan dan kemuliaan yang dimilikinya, Nabi Muhammad juga menjadi manusia pilihan Allah yang diberikan kemampuan untuk mendengar suara siksa dalam kubur. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mendengar suara mayat yang sedang disiksa di dalam kubur dari dua kuburan yang dilewatinya. Berikut ini kami telah merangkum beberapa kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara siksa kubur yang perlu kita ketahui dan patut direnungkan. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, kami meminta keikhlasan teman-teman untuk mendukung kami dengan cara mengklik subscribe. Semoga channel ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur yang pertama adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melewati kuburan yang berisi 6, 5 atau 4 orang. Dalam hadis riwayat Muslim, Zaid bin Sabit menceritakan bahwa pada saat Rasul berada di kebun Bani Najjar dengan menunggangi keledai, tiba-tiba keledai tersebut menyimpang dari jalanan. Bukan hanya itu, keledai yang dinaiki Rasul tersebut lari dan hampir saja menjatuhkannya. Ternyata diketahui tempat yang dilewatinya tersebut merupakan kuburan yang berisi beberapa orang. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu laki-laki, "Siapa yang mengenal penghuni kuburan ini?" Laki-laki itu pun menjawab, "Saya." "Kapan mereka meninggal?" Nabi Muhammad bertanya lagi. "Ketika mereka syirik," jawab laki-laki itu. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya, dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian." Kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur selanjutnya datang dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan An-Nasa'i, di mana Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan bahwa pada suatu malam hari Rasulullah keluar, yaitu tepatnya setelah matahari terbenam. Pada saat itu beliau mendengar suara, kemudian bersabda, "Seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya." Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan dengan mayat yang sedang disiksa di dalamnya. Pada saat itu Rasulullah bersabda,
Keduanya sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar. Kemampuan Nabi Muhammad dalam mendengar suara siksa kubur ini memang menjadi keistimewaan tersendiri. Bahkan dikatakan bahwa Allah memberikan anugerah ini kepada tokoh-tokoh terpercaya yang tidak mempunyai cacat dalam agama serta sifat kejujuran yang dimilikinya. Itulah penjelasan kisah Nabi Muhammad mendengarkan suara siksa kubur yang dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh umat muslim. Dalam hal ini, umat muslim perlu meyakini bahwa azab dan siksa kubur itu benar adanya. Dengan begitu, umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan semasa hidup, sebab Allah memberikan hukuman dan keadilan di kemudian hari. Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Terima kasih kamu sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.